Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkan Ditama, NIM 12021290030 dari kelas SI 4304. Saya di sini akan mempresentasikan materi matkul KKI yang berjudul stres. Oke, langsung saja. Pengertian dari stres. Stres menurut Wikipedia, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini berasal dari dalam diri atau dari luar. Terus ada beberapa ahli mendefinisikan stres. Yang pertama ada respon non-spesifik dari tubuh di setiap tuntutan. Yang kedua ada suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Terus yang ketiga ada adanya ketidakseimbangan antara tuntutan fisik dan psikis dan kemampuan memenuhinya. Gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan berdampak krusial. Terus yang keempat ada stres merupakan tanggapan seseorang baik secara fisik maupun secara mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Adapun jenis stres. Stres tidak selalu buruk, stres bisa positif juga negatif. Quick pada tahun 1984 mengkategorikan jenis stres menjadi dua, yaitu ada eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif yang bersifat membangun. Hal tersebut kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performa yang tinggi. Contohnya eustress itu bisa meningkatkan motivasi individu mencapai sesuatu, misalnya menciptakan karya seni. Bagus kan? Terus yang kedua ada distress. Stres yang merusak atau tidak bersifat menyenangkan. Stres dirasa sebagai suatu keadaan di mana individu mengalami rasa cemas, takut, khawatir, atau gelisah atau galau, sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindarinya. Kabur aja lah. Selanjutnya ada stres pada remaja. Kebanyakan stres terjadi di usia remaja karena berkaitan dengan masa pertumbuhan. Remaja khawatir akan perubahan tubuhnya dan mencari jati diri. Pada usia remaja juga biasanya orang tua menuntut anaknya mempunyai nilai yang bagus di sekolah tanpa melihat kemampuan si anak. Terus ada juga penyebabnya. Contoh penyebabnya di kehidupan sehari-hari ada yang pertama stres akademik. Tekanan akademik seringkali membuat remaja stres. Remaja sering mengkhawatirkan banyak hal seperti tugas sekolah, tentunya nilai, ranking, dan sebagainya. Emang sih, karena emang dari pagi, siang, sore terus Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat pusing, ada PR pula. Terus yang kedua ada stres fisik. Perubahan fisik menjadi banyak penyebab stres di kalangan remaja. Selain itu, remaja banyak membandingkan bentuk fisik mereka dengan teman-temannya yang semakin membuat tertekan. Nah, ini ada yang buncit, ada yang biasa aja, ada yang kurus banget, ada yang jadi, ada yang pendek, ada yang biasa aja, ada yang tinggi. Terus yang ketiga ada stres sosial. Kehidupan sosial adalah hal yang penting untuk remaja. Terkadang mereka merasa gagal dalam kehidupan sosial karena masa kepopuleran. Ini terjadi ke orang yang tidak dikenal siapa-siapa. Di sekolah dia nggak ada yang kenal. Mana tuh? Terus yang keempat ada masalah keluarga. Masalah keluarga menjadi pokok penting dalam menentukan tingkat stres remaja. Perselisihan orang tua, masalah keuangan keluarga, dan sebagainya banyak membuat anak tertekan. Terus yang kelima ada peristiwa traumatis.
Beberapa kejadian yang pernah dialami seperti kecelakaan atau penyakit dan kematian orang terdekat juga kerap membuat remaja merasa tertekan dan sulit menghadapi hidup. Terus yang keenam, hubungan dengan lawan jenis. Remaja mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Sometimes people will don't like us back. It's painful but we can't do anything about it. Oke, lanjut. Nomor 7 ada bullying. Tidak dihindari bullying banyak terjadi di kalangan remaja. Bukan hanya mengenai tindakan fisik, bullying juga bisa berupa perkataan dan bahkan tatapan mata. Ini ya yang sering ngebully. Jadi dia contohnya sering diledekin, terus ledekin, dikucilkan, terus diributin, apalah yang buruk-buruk, ini stres dia di rumah. Adapun cara ampuh untuk mengatasi stres dari cermati.com. Yang pertama, hirup udara segar. Ketika stres mulai melanda, segeralah menyadari dan beranjak menghirup udara segar. Bertahan pada situasi dan posisi yang monoton tidak akan bisa mengatasi stres, justru akan menjadi memperburuk kondisi. Contohnya saja ketika sedang murnat dengan pekerjaan yang numpuk, namun Anda tetap mengerjakannya secara terpaksa agar cepat selesai. Padahal hal tersebut hanya akan membuat hasil pekerjaan menjadi tidak baik. Untuk itu, pergilah keluar ruangan dan hirup udara segar walau sebentar. Sebab udara segar dapat membantu menenangkan diri sehingga bisa kembali berpikir jernih. Yang kedua, banyak minum air putih. Banyak orang yang melampiaskan stresnya dengan minum minuman yang mengandung alkohol seperti bir, anggur, dan sebagainya. Mereka yang melakukan hal ini berpikir dengan minuman tersebut mampu menjadi obat mujarab pengusir stres. Memang minuman tersebut bisa memberikan efek tenang, tapi hanyalah bersifat sementara. Ketika efek alkohol itu menghilang, maka stres lagi kembali datang. Saat kondisi tertekan, baiknya mengkonsumsi banyak air putih justru lebih membantu mengurangi ketegangan. Tanpa disadari, stres mengakibatkan cairan tubuh akan berkurang, sehingga kondisi ini menimbulkan rasa letih pada tubuh. Oleh sebab itu, dengan minum banyak air putih dapat mengatasi kondisi tubuh yang kekurangan cairan. Di saat cairan tubuh pulih kembali, maka rasa letih yang dirasakan akan mulai memudar. Dengan begitu, stres akan teratasi. Terus yang ketiga, meditasi. Beberapa pakar beranggapan bahwa meditasi merupakan salah satu cara yang ampuh mengatasi stres. Meditasi akan membantu seseorang memusatkan pikiran dan perasaan agar bisa berkonsentrasi dan relaksasi. Dengan begitu, pernapasan akan menjadi lebih teratur, detak jantung dan tekanan darah akan kembali normal. Kondisi ini tentu dapat menurunkan hormon stres sehingga tubuh menjadi tenang. Menurut hasil penelitian, meditasi selama 15 menit bisa memberikan efek yang sama pada kebugaran tubuh, seperti olahraga selama 1 jam. Yang keempat, berolahraga. Bagaimana bisa orang stres malah disuruh olahraga? Jangan salah, dengan olahraga tak hanya bisa menyehatkan tubuh saya, tapi bisa menguatkan jiwa. Stres merupakan salah satu bentuk dari gangguan emosional jiwa, maka olahraga bisa jadi pilihan untuk mengatasinya. Tuh yang gak pernah olahraga. Terus yang kelima ada hindari makanan berkarbohidrat tinggi. Saya sedang stres, saya banyak makan. Tak sedikit yang mengakui bahwa makanan banyak merupakan cara menghilangkan stres. Sayangnya, konsumsi makanan terutama yang mengandung karbohidrat tinggi sangat tidak dianjurkan dalam kondisi apapun, termasuk saat sedang mengalami stres. Makanan berkarbohidrat tinggi memacu tingginya kadar insulin dalam tubuh. Akibatnya tubuh menjadi cepat lelah dan bad mood yang bisa saja menambah stres. Yang keenam, istirahat yang cukup. Saat tubuh lelah akan sulit mengendalikan tekanan yang dialami tubuh, apalagi mengatasi stres. Oleh sebab itu, jangan paksakan tubuh menjalani aktivitas yang padat secara terus-menerus. Tubuh yang lelah karena kurang istirahat dapat menyebabkan konsentrasi menurun dan tidak fokus menghadapi berbagai masalah yang dialami. Istirahatkan tubuh dengan waktu tidur yang cukup selama 7-8 jam sehari. Dengan aktivitas tidur atau istirahat yang cukup mampu meremajakan tubuh yang lelah sehingga setiap bangun
tubuh dan pikiran terasa lebih segar. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung ada printer.